Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan share beberapa tips setting di handphone Samsung supaya baterainya bisa lebih awet dan tahan seharian tanpa mengurangi performa dari handphonenya. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja tips settingnya. Untuk setting yang pertama, kita bisa matikan fitur Scan for Nearby Devices. Settingnya bisa kita temukan di menu Google, kemudian pilih All Services. Kemudian di sini kita bisa scroll sedikit dan pilih opsi Devices di bagian Connected Devices and Sharing. Kemudian di sini kita bisa langsung nonaktifkan fitur Scan for Nearby Devices supaya lebih menghemat baterai. Jadi untuk fitur ini bisa kita aktifkan saat kita butuhkan saja. Kemudian untuk tips setting yang kedua, ada juga fitur Nearby Device Scanning yang biasanya aktif secara default di berbagai handphone Samsung. Setting ini juga bisa kita nonaktifkan untuk bisa lebih menghemat baterai di handphone Samsung. Untuk menonaktifkannya, kita bisa langsung masuk ke Setting Connections, kemudian pilih More Connection Settings di bagian paling bawah. Kemudian di sini kita bisa nonaktifkan fitur Nearby Device Scanning supaya lebih menghemat baterai. Kemudian untuk setting yang ketiga juga berada di bagian More Connection Settings. Untuk fitur ini juga biasanya aktif secara default di berbagai handphone Samsung. Dan kalau kita tidak menggunakan printer wireless dan tidak menggunakan fitur ini, kita bisa matikan saja settingnya supaya fitur ini tidak mencari printer wireless terus-menerus. Kemudian setting yang keempat yang juga bisa kita nonaktifkan untuk lebih menghemat baterai adalah fitur Nearby Share atau Quick Share. Fitur ini fungsinya adalah untuk mengirim file dari sesama handphone Samsung atau dari handphone Samsung ke berbagai handphone Android. Untuk fitur ini bisa langsung kita matikan saja kalau kita tidak sedang mengirimkan file ke handphone yang lain. Jadi untuk setting ini bisa kita nonaktifkan saja dan pilih No One, supaya fitur Quick Share tidak aktif terus-menerus dan lumayan memakan daya baterai handphone kalian. Dan fitur ini bisa kalian aktifkan saja saat kalian ingin mengirimkan file ke handphone yang lain saja. Kemudian ada juga setting yang bisa kita nonaktifkan untuk lebih menghemat daya baterai, yaitu setting NFC. Settingnya bisa langsung kita nonaktifkan dari bagian Quick Panel, atau kalau dari setting kita bisa masuk ke menu Connections, kemudian pilih menu NFC and Contactless Payments. Untuk NFC ini kita bisa aktifkan saja ketika kita ingin menggunakan fitur NFC. Dan kalau kita sedang menggunakan handphone seperti biasa dan tidak menggunakan fiturnya, kita bisa nonaktifkan saja fitur NFC ini. Kemudian masih di bagian Connections ada juga fitur Ultra Wideband yang bisa kita nonaktifkan untuk lebih menghemat baterai. Untuk fitur ini biasanya hanya tersedia di beberapa seri flagship saja. Dan kalau handphone Samsung kalian sudah tersedia dengan fitur Ultra Wideband ini, kalian bisa nonaktifkan saja fitur ini supaya baterainya bisa lebih awet dan lebih tahan lama. Kemudian ada juga fitur untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Wi-Fi secara otomatis. Untuk settingnya bisa langsung kita temukan di menu Connections, kemudian pilih menu Wi-Fi. Kemudian di sini kita bisa klik opsi di 3 titik kanan atasnya dan pilih Intelligent Wi-Fi. Kemudian di bagian ini kita bisa langsung mengaktifkan fitur Turn Wi-Fi on or off automatically. Jadi untuk Wi-Fi-nya akan langsung mati secara otomatis ketika tidak ada Wi-Fi yang dikenali. Dan di menu ini kita bisa langsung memilih Wi-Fi yang akan dikenali secara otomatis. Jadi untuk Wi-Fi-nya hanya akan aktif secara otomatis ketika terbaca nama Wi-Fi yang kita pilih saja. Kemudian masih di bagian Intelligent Wi-Fi ada juga satu setting lagi yang bisa kita aktifkan untuk lebih menghemat baterai, yaitu fitur Wi-Fi Power Saving Mode. Kemudian ada juga setting yang bisa kita nonaktifkan untuk lebih menghemat baterai di menu Digital Wellbeing. Kalau kalian tidak terlalu perlu untuk tracking data penggunaan aplikasi di handphone kalian di menu Digital Wellbeing, kalian bisa matikan saja akses data ke fitur Digital Wellbeing ini. Caranya kita bisa langsung pilih Usage Data Access dan pilih Setting. Kemudian di sini kita bisa langsung nonaktifkan permission-nya. Dan sekarang untuk fitur Digital Wellbeing tidak bisa kalian lihat lagi penggunaan datanya. Dan karena akses data yang akan dibaca ke fitur Digital Wellbeing ini sudah dimatikan, jadi kemungkinan besar penggunaan daya baterai kalian bisa lebih awet dari sebelumnya. Kemudian ada juga fitur Battery Protection yang bisa kalian aktifkan untuk membuat baterai handphone kalian bisa lebih awet. Untuk setting ini bisa langsung kalian temukan di menu Battery, kemudian pilih Battery Protection. Jadi saat kalian cas handphonenya, kalian bisa aktifkan fitur minimal yang basic. Atau kalau kalian ingin lebih maksimal lagi untuk menjaga keawetan baterai, kalian juga bisa pilih setting yang maksimum. Jadi pengecasannya hanya akan dilimit di 80% saja. Dan untuk fitur adaptif ini bisa kalian manfaatkan kalau kalian sering pindah dari setting yang basic di posisi 95% ke yang maksimum 80%. Jadi kalau kalian pilih yang adaptif, nanti settingnya akan disesuaikan secara otomatis dan akan dipilih sesuai dengan penggunaan kalian. Kemudian tips setting selanjutnya, kalian juga bisa menonaktifkan notifikasi dari aplikasi yang tidak kalian butuhkan.
Untuk settingnya bisa langsung kalian masuk ke bagian setting notifications, kemudian pilih app notifications. Dan di bagian ini kalian bisa langsung pilih saja beberapa notifikasi dari aplikasi yang tidak terlalu penting. Jadi notifikasi yang masuk ke handphone tidak terlalu banyak dan tidak menguras baterai. Kemudian tips selanjutnya kita juga bisa mengatur screen timeout untuk tampilan layar supaya layarnya bisa mati secara otomatis dalam jangka waktu yang lebih cepat. Untuk mengubah setting ini kita bisa langsung masuk ke setting display, kemudian scroll sedikit ke bawah dan di sini kita bisa langsung pilih menu screen timeout. Untuk screen timeoutnya bisa kalian sesuaikan dengan penggunaan kalian. Kalian bisa gunakan yang 15 detik ataupun yang 30 detik kalau kalian rasa 15 detik terlalu sedikit. Dan di sini kalian bisa hindari setting screen timeout yang terlalu lama. Karena tentunya ketika kalian lupa untuk lock handphonenya, nanti layarnya akan aktif terus-menerus selama waktu yang kalian pilih. Kalau 10 menit tentunya layarnya akan aktif terus-menerus selama 10 menit kalau kalian lupa tekan tombol power. Dan ini tentunya akan lebih menguras daya baterai handphone kalian. Kemudian untuk fitur keep screen on while viewing ini juga bisa kalian nonaktifkan saja, karena ini akan menggunakan fitur kamera depan untuk mendeteksi apakah mata kalian masih melihat ke layar handphonenya. Dan ini tentunya akan sangat menguras baterai handphone kalian kalau aktif terus-menerus. Jadi untuk settingnya bisa kalian nonaktifkan saja kalau kalian ingin lebih menghemat baterai handphone kalian, supaya baterai handphone kalian bisa lebih tahan lama. Kemudian setting lainnya di bagian display yang bisa kalian aktifkan adalah fitur Accidental Touch Protection. Fitur ini akan membuat layarnya terkunci dan tidak bisa disentuh saat handphonenya berada di tempat yang gelap seperti di tas ataupun di dalam kantong celana. Dan ini tentunya akan membantu kalian untuk lebih menghemat baterai karena handphonenya tidak akan aktif layarnya saat handphonenya tidak digunakan dan berada di dalam kantong. Kemudian tips selanjutnya kita juga bisa mengaktifkan fitur Dark Mode di handphone Samsung. Dengan fitur Dark Mode ini tampilannya akan didominasi dengan warna gelap dan bahkan di beberapa tampilan layarnya bisa hitam secara pekat dan pixel layarnya tidak akan aktif. Selain mengaktifkan fitur Dark Mode, kalian juga bisa mengaktifkan atau mengganti tampilan wallpaper dengan tampilan wallpaper yang didominasi oleh warna hitam atau warna gelap. Untuk warna wallpaper yang berwarna gelap bisa kalian temukan salah satunya di aplikasi Suntertainment Wallpaper. Di dalam aplikasi Suntertainment Wallpaper ada kategori khusus yang didominasi oleh wallpaper berwarna gelap, yaitu kategori AMOLED. Di dalam kategori ini kalian bisa menemukan berbagai wallpaper yang keren dan menarik, yang warna backgroundnya didominasi oleh warna hitam atau warna gelap. Jadi kalau kalian bingung di mana mendapatkan wallpaper dengan background warna gelap, kalian bisa langsung download aplikasi Suntertainment Wallpaper ini yang bisa langsung kalian download dari Play Store. Kalian bisa langsung cari aplikasi Suntertainment Wallpaper di Play Store, atau kalian bisa langsung klik di link di deskripsi video ini. Selanjutnya kalian bisa langsung buka aplikasinya dan pilih kategori AMOLED di aplikasi ini. Jadi kalian bisa langsung menggunakan wallpaper bertema gelap yang tentunya akan membantu kalian untuk lebih menghemat baterai di handphone Samsung kalian. Kemudian untuk kalian yang suka mengaktifkan fitur Always On Display, kalian juga bisa mengubah tampilan Always On Display supaya lebih hemat daya. Di menu Lock Screen and Always On Display, kalian bisa aktifkan Always On Display dengan setting Tap to Show. Atau di beberapa seri ada juga fitur Auto yang bisa kalian pilih. Jadi tampilan Always On Display-nya tidak akan aktif ketika handphonenya berada di saku celana atau ketika handphonenya tertelungkup di atas meja. Jadi tampilan Always On Display-nya hanya akan aktif ketika handphonenya menghadap ke atas dan handphonenya tidak berada di tempat gelap. Untuk tipe handphone Samsung yang tidak memiliki fitur auto di setting Always On Display-nya, kalian juga bisa memilih fitur Tap to Show atau bisa juga For New Notifications. Jadi tampilan Always On Display-nya hanya akan muncul ketika ada notifikasi baru yang masuk di handphone kalian. Dan untuk pilihan Tap to Show untuk tampilan Always On Display-nya hanya akan muncul ketika kalian tap di layarnya. Kemudian untuk tips setting lainnya, kalian juga bisa mengaktifkan fitur brightness yang adaptif atau bisa juga kalian nonaktifkan tergantung kondisinya. Kalau kalian sering menggunakan handphonenya di kondisi indoor, kalian bisa aktifkan fitur Adaptive Brightness. Karena di kondisi indoor tentunya fitur Adaptive Brightness ini akan lebih berguna. Dan setting brightness-nya kemungkinan tidak akan maksimal hingga ke bagian kanan di kondisi indoor. Sementara kalau kalian sering menggunakan handphonenya di luar ruangan, kalian bisa nonaktifkan saja fitur Adaptive Brightness-nya kalau kalian tidak terlalu perlu setting brightness-nya mentok hingga ke yang paling kanan. Karena tentunya kalau kalian menggunakan handphonenya di luar ruangan dan kalian aktifkan fitur Adaptive Brightness ini, brightness-nya tentunya akan selalu berada di bagian setting yang paling maksimal. Dan tentunya ini akan membuat handphone kalian akan lebih cepat habis baterai.
Jadi kalau kalian sering menggunakannya di outdoor dan kalian tidak terlalu perlu brightness-nya hingga maksimal, kalian bisa nonaktifkan saja fitur Adaptive Brightness ini dan sesuaikan saja brightness-nya sesuai dengan yang kalian butuhkan. Jadi brightness-nya bisa kalian sesuaikan secara manual kalau kalian menggunakannya di outdoor supaya lebih hemat baterai. Sementara kalau kalian gunakan di indoor, kalian tinggal aktifkan saja yang Adaptive Brightness karena biasanya settingnya tidak akan mentok ke yang paling maksimal. Jadi setting ini bisa kalian aktifkan atau nonaktifkan tergantung penggunaan handphone kalian, apakah kalian sering menggunakannya di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa mengaktifkan fitur Sleeping Apps. Untuk setting ini bisa kalian temukan di setting battery di bagian background usage limits. Di bagian ini kalian bisa langsung pastikan untuk setting put unused apps to sleep ini sudah diaktifkan. Jadi untuk aplikasi yang jarang digunakan akan langsung masuk otomatis ke list sleeping apps. Dan untuk setting yang lebih maksimal lagi, kalian juga bisa pilih aplikasi secara manual untuk masuk ke list deep sleeping apps. Di aplikasi ini kalian bisa pilih aplikasi-aplikasi yang jarang kalian gunakan dan tidak terlalu kalian butuhkan untuk aktif terus-menerus. Jadi kita bisa masukkan aplikasi yang tidak perlu aktif terus-menerus di background ke list ini. Dan tentunya ini akan lebih menghemat baterai di handphone kalian menjadi lebih awet dan bisa tahan seharian. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.